Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan lanjutan dari materi kelas 11 bab 3 mengenai teks ceramah. Bagian C yang akan menjelaskan mengenai telaah isi, struktur, dan kebahasaan sebuah teks ceramah. Yang pertama yaitu unsur-unsur dari teks ceramah atau unsur-unsur ceramah. Yang pertama tentunya ada yang namanya seorang penceramah, orang yang menyampaikan isi ceramah tersebut. Kemudian yang bagian B yaitu pendengar atau audiensi, artinya orang yang mendengarkan isi ceramah. Yang ketiga, yang C, yaitu materi atau isi yang disampaikan atau materi yang disampaikan untuk disampaikan kepada pendengar. Yang bagian D yaitu metode ceramah, dengan apa menggunakan metode ceramah yang disampaikan oleh si penceramah tersebut. Yang bagian E yaitu media ceramah. Media ceramah bisa menggunakan apa saja. Yang C selanjutnya yaitu mengenai struktur teks ceramah. Yang pertama yaitu mengenai pembukaan, yang kedua isi, dan yang ketiga yaitu penutup. Kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Yang pertama yaitu berisi kalimat imperatif atau yang disebut dengan kalimat perintah. Uraian isi ceramah biasanya mengandung kalimat-kalimat yang berisi perintah, larangan, permintaan, ajakan, dan ataupun harapan. Yang kedua yaitu menggunakan kata ganti. Dalam ceramah biasanya digunakan kata ganti orang pertama tunggal seperti saya ataupun aku, dan orang kedua jamak seperti Anda, saudara-saudara, itu sebagai bentuk sapaan kepada para audiens. Yang ketiga yaitu kata-kata teknis. Kata-kata teknis atau peristilahan tersebut berhubungan dengan topik yang dibahas atau isi yang dibahas dalam ceramah. Yang keempat yaitu kata kerja. Kata kerja dalam teks ceramah menerangkan sebuah persepsi, afeksi, dan ataupun kognisi. Selanjutnya, dalam sebuah kebahasaan teks ceramah berisi kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat yaitu kalimat yang memiliki hubungan bertingkat antara klausa yang satu dengan klausa berikutnya, sehingga membentuk kalimat yang utuh. Selanjutnya, langkah-langkah menyimpulkan isi ceramah. Yang pertama yaitu simpulan harus memuat seluruh pokok ceramah. Yang B, simpulan tidak menyimpang dari isi ceramah. Yang C, simpulan bukan berupa komentar, melainkan ringkasan isi dari ceramah. Yang bagian D, penyusunan teks-teks ceramah. Langkah menyusun teks ceramah. Yang pertama yaitu kita harus menentukan topik atau tema dari ceramah yang akan kita buat. Yang bagian B, menentukan tujuan ceramah. Artinya tujuan ceramah ini kita buat untuk apa? Disampaikan kepada siapa. Yang C, kemudian membuat karangan teks ceramah tersebut. Yang bagian D yaitu mengembangkan kerangka karangan yang tadi sudah dibuat menjadi sebuah teks ceramah. Langkah-langkah sekarang menyusun teks ceramah. Yang pertama yaitu kita menentukan tema ceramah berdasarkan topik yang kita pilih. Yang bagian B, kemudian kita menulis pokok-pokok isi ceramah, inti-intinya saja apa yang mau disampaikan. Kemudian yang C yaitu mengembangkan pokok-pokok tadi, isi ceramah tadi menjadi paragraf-paragraf yang padu atau menjadi sebuah paragraf yang utuh. Kemudian dalam menyusun teks ceramah yang utuh ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu
kita harus mengembangkan kalimat-kalimat gagasan pokok, gagasan utama atau gagasan inti yang telah dicatat, kemudian dibuat menjadi paragraf-paragraf. Kemudian yang B, kita menyusun paragraf-paragraf tersebut menjadi susunan atau struktur teks ceramah yang berisi pendahuluan, isi, dan penutup. Artinya paragraf-paragraf tersebut kita pilih mana yang masuk ke bagian pendahuluan, mana paragraf yang masuk ke bagian isi, dan mana paragraf yang masuk ke bagian penutup. Kemudian yang C, kita cermati kembali hasil susunan teks ceramah dan kemudian kita merevisinya jika ada kekeliruan baik dalam penggunaan ejaan, penggunaan tanda baca maupun konstruksi kalimatnya. Artinya ada kalimat-kalimat yang tidak baku, ya kita ganti menjadi kalimat yang baku. Kemudian tanda bacanya salah, ya kita ganti. Artinya kita merevisi sendiri teks tersebut. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun teks ceramah. Yang pertama, kita mengkaji bahan secara kritis. Artinya kita coba kritisi dulu bahan-bahan yang akan kita buat untuk menjadi sebuah teks ceramah. Kemudian kita meninjau kelayakan bahan dengan audiensi. Artinya kita membuat teks ceramah ini layak tidak untuk audiensi yang akan kita sampaikan. Jadi artinya disesuaikan isi teks ceramah, kelayakan teks ceramah dengan audien yang akan mendengar teks ceramah yang kita buat. Kemudian kita meninjau bahan agar tidak menimbulkan pro dan kontra. Artinya sebelum kita menyampaikan secara langsung kepada pendengar, coba kita tinjau kembali bahan teks ceramah kita ini, apakah nanti akan menimbulkan pro dan ataupun kontra di kalangan pendengar. Kemudian selanjutnya yaitu menyusun sistematika bahan ceramah. Ya, kita susun sistematikanya yang bersih pendahuluan, isi, dan penutup tadi. Kemudian kita harus menguasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Ya, artinya kita coba untuk menyampaikan kepada khalayak ramai atau audiens itu dengan jalan pikiran-pikiran yang logis sehingga mudah untuk diterima oleh para pendengar. Baik, itu saja untuk materi teks ceramah untuk di bab 3 ini. Sampai bertemu kembali di materi bab selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.